Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab wa ta'ala min syawdillah lam fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, berapa itu? Terus suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wajibka maqlubi wa'atini mahabbatak wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang terhormat para sahabat-sahabat yang kami cintai, para kolega, para adik-adik yang hadir baik secara virtual ataupun yang hadir langsung di majelis ini. Alhamdulillah, ini merupakan hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah memasuki angka di atas 10. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi oleh Allah kelancaran, kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas dan segala ibadah lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dari kemarin. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair pernah mengatakan, Inna Aba Bakrin, setuhune Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah, Khalifatur Rasyidin. Jadi Abu Bakar merupakan sahabat yang tergolong dari 4 sahabat dari Khalifah Rasyidin. Inna Abu Bakrin, stune sahabat Abu Bakar, iku kataba wis nulis sapa Abu Bakar ilayya marang kula wa ana bil Iraqi, dan saya posisi di kota Irak. Ibnu Zubair pernah mengatakan suatu ketika Abu Bakar menulis surat, kemudian dikirimkan kepada saya. Lah saya pada posisi di kota Irak. Kalau dulu masih pakai tulisan surat. Sekarang pakai teknologi, bisa WhatsApp, bisa Telegram, bisa langsung kontak telepon. Tapi dulu kelebihan dari para sahabat, mempunyai pandangan jauh, mempunyai pendengaran yang luar biasa. Artinya ketika mengharapkan seseorang untuk hadir, para sahabat itu hanya berdoa dari jarak jauh, kemudian sahabat yang dihadirkan, yang diinginkan untuk hadir, itu hadir. Ini kelebihan dari para sahabat. Ini diturunkan kepada para ulama, ilmu-ilmu seperti itu. Inna Aba Bakrin, stune sahabat Abu Bakar, kataba usnulis sapa Abu Bakar ilayya kepada kami, kepada saya, wa ana lan utawi ingsun iku bil Iraqi, pada posisi di kota Irak. Abu Bakar pernah menulis surat kemudian kirim ke kami, ke saya, ketika saya pada posisi di kota Irak.
Intinya, ya bunayya. Intinya surat seperti ini yang dikirimkan kepada kami, ya bunayya, hei anakku, alaika iku tetep ing atase sira bil ilmi kelawan ilmu. Abu Bakar menulis secari surat kepada kami ketika kami posisi di Irak. Hei anakku, alaika iku harus tetap kepada kamu al ilmu. Artinya apa? Hei anakku, sampeyan kudu melekat pada diri sampeyan, bukan harta, bukan perhiasan yang mewah, bukan mobil yang berlimpah, tapi yang utama melekat pada diri sampeyan, yaitu bil ilmi, dengan menggenggam ilmu. Kenapa anakku seperti ini? Fa innaka mongko setuhune sira idzaftaqarta nalikane sampeyan miskin, kana iku ono opo ilmu sebagai malan, sebagai harta benda. Wahai anakku, harus pada diri kamu, harus melekat pada diri kamu, yang engkau punyai adalah ilmu. Maksudnya di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga ilmu. Kenapa, nak? Ilmu itu harus kamu miliki, harus kamu pegang, harus kamu kuasai. Karena fa innaka idzaftaqarta, karena ketika kamu pada posisi sulit, posisi nggak punya duit, posisi miskin dalam tanda kutip, karena iku ono ilmu itu malan menjadi sebuah harta benda, sebuah modal utama. Ketika tidak punya harta, ilmu ini menjadi modal yang lebih mulia. Wa idastagnaita, tapi sebaliknya wa idastagnaita, lan nalikane sampeyan sugih, dari kata al-ghina, nalikane sampeyan sugih, nalikane sampeyan kaya, nak, maka kana ono opo ilmu iku jamalan, menjadi sebuah keindahan, menjadi sebuah estetika, menjadi sebuah hal-hal yang enak dipandang. Jadi itu, nak, ketika kamu pada posisi sulit, ilmu itu menjadi harta benda, menjadi modal utama. Dan sebaliknya, wa idastagnaita, ketika sampean sugih, ketika sampean kaya, ketika sampean kecukupan semuanya dalam hidup, kana jamalan, ilmu itu menjadi hal-hal yang indah, hal-hal yang indah dipandang, hal-hal yang estetik, seni-seni indah yang melekat pada diri kamu. Ini keutamaan dari ilmu. Ketika seorang itu kekurangan, bisa dikatakan fakir, ilmu bisa menjadi modal, ilmu bisa menjadi harta, menjadi harta benda sebagai modal.
Wa idzastaghnaita kana jamalan. Ketika dalam posisi cukup, posisi kaya, ilmu itu menjadi hiasan. Menjadi sesuatu yang sedap untuk dipandang. Kaya juga berilmu. Sama juga alim juga abid. Ini bagian dari keutamaan, kemuliaan dari ilmu. Waqala lan ngendika lan dawuh sapa Wahab ibnu Munabbih, sahabat Wahab ibnu Munabbih. Sahabat Wahab ibnu Munabbih pernah mengatakan yatasya'abu minal ilmi asyarfu. Yatasya'abu iku pang macem metune pang macem-maceme minal ilmi dari ilmu, dari pohon ilmu itu keluar beberapa cabang, istilahnya seperti itu. Opo asyarafu kemuliaan, keluhuran, wa ingkana lan lamun ono sapa sahibuhu koncone ilmu iku danian ino wal izu lan iku dadi luhur. Ketika kehinaan itu bisa dihapus dengan ilmu dan memunculkan keluhuran. Wa ingkana muhanan, maksudnya seperti itu. Wal izu lan luhur wa ingkana lalamun ono iku muhanan, sesuatu yang hina. Jadi hina menjadi luhur. Menjadi kemuliaan karena ilmu. Wal qarbu lan parek wa ingkana qosiyan wa ingkana lan lamun ono iku qosiyan ado wal ghina lan sugih wa ingkana fakiron lan lamun ono sapa man iku fakiron, orang yang fakir. Wal muhabatu wa ingkana wadhifan, dan menjadi kehebatan wa ingkana lan lamun ono sapa man iku wadhifan, wong kang lemah. Artinya bahwa dengan ilmu bisa mewujudkan orang yang hina menjadi mulia. Orang yang fakir menjadi kaya. Orang yang jauh menjadi dekat. Orang yang lemah menjadi kekuatan, menjadi kehebatan. Ini salah satu dari buah cabang dari ilmu. Minal ilmi asyarafu wa inkana sahibu dani'an wal izzu lan kemuliaan wa inkana lan lamun kedueman iku muhanan ino wal qurubu lan menjadi parek wa inkana qosiyan ketika orang itu jauh. Jadi kelebihan dari keilmuan. Jadi orang yang berilmu yang awalnya rendah menjadi hebat. Yang awalnya lemah menjadi kekuat. Karena apa? Karena ilmu dikuasai oleh orang tersebut. Ini kemuliaan, keutamaan, dan kelebihan ilmu ketika melekat kita pelajari dan melekat pada diri kita, pada diri para sahabat. Kepingin mulia uripe, ya dengan ilmu. Kepingin kuat, kepingin hebat, ya dengan ilmu. Kepingin mulia tata kehidupan ini, ya harus dengan ilmu. Wa ansyada lan dinasetaken, dilakokaken fi maknahu ing dalem maknae mengkono-mengkono. Al ilmu balligh qauman
dirwati syarfi wa sahibal ilmi mahfudun minat talafi. Al ilmu utawi ilmu iku baligh nyampekno, menyampaikan, menghantarkan kauman ing kaum, oleh menghantarkan iku dzurwati syarfi pada puncak kejayaan. Ilmu bisa menghantarkan, menyampaikan kepada kaum, kepada kita, itu pada puncak kemuliaan. Kalau ibarat negara mempunyai SDM yang luar biasa, masyarakatnya cerdas, menguasai ilmu, teknologi, di atas rata-rata negara lain, artinya negara itu pada posisi puncak kemuliaan. Dirwatasyarfi, puncak kejayaan, puncak peradaban. Semuanya karena ilmu. Karena ilmu bisa menghantarkan orang pada puncak kejayaan, pada puncak kemuliaan. Bisa menghantarkan sebuah kaum pada puncak kemuliaan di level tertinggi. Kalau dalam konteks negara, dengan ilmu bisa menyampaikan titik puncak suatu negara tersebut di atas rata-rata negara yang lain. Maksudnya seperti itu, sahabat-sahabat. Wa sahibal ilmi, lan utawi wong kang anduweni ilmu iku mahfuzun, den reksa, den jaga minat talafi saking kerusakan. Jadi orang yang punya ilmu itu akan selalu dijaga dengan kerusakan, selalu dijaga dengan bahaya. Orang yang paham ilmu akan selalu mahfudun, itu selalu terjaga dari hal-hal yang rusak. Makanya ada istilahnya al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah laksana cahaya. Cahaya itu akan selalu menyinari orang di sekitarnya. Cahaya itu akan memberikan penerangan kepada kaum yang dolalah, kepada kaum yang tersesat. Dengan cahaya ilmu orang itu menjadi mulia. Dengan cahaya ilmu orang itu menjadi hebat. Dan dengan ilmu orang itu menjadi luhur, sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian nasihat lagi, al ilmu yurfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahtimu baital izzi wasyarafi. Al ilmu yurfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahtimu baital izzi wasyarafi. Al ilmu tawi ilmu iku yarfa'u ngangkat baitan ing omah la imadalah kang ora ono tiange lahu kedue omah. Al ilmu bisa mengangkat rumah yang rumah itu tidak punya tiang. Iktibarnya seperti itu. Ilmu bisa mengangkat sebuah rumah la imadalah, yang rumah itu tidak ada tiangnya. Ini sebuah iktibar bahwa kalau di rumah itu ada orang yang berilmu, maka otomatis aura rumah itu akan terangkat.
ketika rumah itu ada orang yang alim, orang yang pandai, maka secara otomatis rumah itu menjadi sebuah cermin yang harum dipandang oleh semua orang. Oh, di situ rumah ada si fulan sing pinter ngaji, kuliah yo pinter, akhlake yo pinter. Ini sebuah iktibar. Ilmu bisa mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya. Ketika rumah itu ada seorang alim, orang yang pintar, otomatis rumah itu menjadi harum, menjadi terangkat. Wal jahlulan utawi kebodohan iku yahdamu ngrubuhno. Ini sebaliknya. Wal jahlu utawi kebodohan iku yahdimu ngrubuhno. Sapa jahl kebodohan baital izzi rumai kemuliaan, keagungan, keluhuran wasyarafi lan kemuliaan. Ini sebaliknya sebuah kebodohan yang tertanam pada orang tersebut iku yahdimu iso ngerusak, iso ngerobohno kebodohan itu. Merobohkan apa? Merobohkan baital izzi, rumah yang penuh dengan keluhuran, rumah yang penuh dengan kemuliaan. Itu bisa dirobohkan oleh sebuah kebodohan. Jadi ibaratnya rumah itu ketika dihuni orang-orang yang bodoh, itu auranya bisa dikatakan redup. Tidak hanya itu, yahdimu sama juga ngerobohno sebuah bangunan yang di situ terdapat keluhuran kemuliaan. Kalau dalam konteks negara, bahwa kebodohan yang dialami oleh sendi kemuliaan negara tersebut. Sebuah negara yang dihuni oleh orang-orang yang bodoh, yang jahil, ini akan merontokkan, memporak-porandakan kemuliaan, keluhuran yang terkandung di dalam negara tersebut. Ini kalau dalam konteks bernegara. Jadi al-ilmu yurfa'u baitan la imadalah, tapi juga wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi, bahwa ilmu bisa mengangkat sebuah rumah yang tidak ada tiangnya. Dalam konteks bernegara adalah keilmuan iptek yang dimiliki oleh sebuah negara itu dapat mengangkat keluhuran sebuah negara tersebut. Tetapi sebaliknya wal jahlu, sebuah kebodohan, komunitas yang bodoh yang terdampak pada negara tersebut itu yahdimu, bisa merobohkan, bisa ngerusak bangunan, sendi-sendi kehidupan yang ada di negara tersebut. Mudah-mudahan negara kita, negara Indonesia, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu memunculkan figur-figur ulama, figur-figur para pejuang yang benar-benar ikhlas untuk memperjuangkan dan sekaligus menabur kebaikan di negara kita. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.